bersamamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Matius. Pada waktu itu, perempuan-perempuan pergi dari kubur, diliputi rasa takut dan sukacita yang besar. Mereka berlari cepat-cepat untuk memberitahukan kepada para murid bahwa Yesus telah bangkit. Tiba-tiba Yesus menjumpai mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatinya, memeluk kakinya dan menyembahnya. Maka kata Yesus kepada mereka, "Jangan takut, pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku, supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sanalah mereka akan melihat aku." Ketika mereka masih di tengah jalan, datanglah beberapa orang dari penjaga makam Yesus ke kota dan memberitahukan segala yang terjadi itu kepada imam-imam kepala. Dan sesudah berunding dengan kaum tua-tua, mereka mengambil keputusan, lalu memberikan sejumlah besar uang kepada serdadu-serdadu itu dan berkata, "Kamu harus mengatakan bahwa murid-murid Yesus datang malam-malam dan mencuri jenazahnya ketika kamu sedang tidur. Dan apabila hal ini kedengaran oleh wali negeri, kami akan berbicara dengan dia, sehingga kamu tidak beroleh kesulitan apa-apa." Mereka menerima uang itu dan berbuat seperti yang dipesankan kepada mereka. Dan cerita ini tersiar di antara orang Yahudi sampai sekarang ini. Demikianlah Injil Tuhan. Saudara dan saudara-saudari yang terkasih, para murid tidak melihat secara langsung Yesus yang bangkit dari kubur. Mereka hanya mendengar berita dari wanita-wanita yang pergi ke kubur bahwa Yesus bangkit. Wanita-wanita itu pun tidak melihat Yesus yang bangkit, hanya kubur yang kosong. Tetapi mereka berjumpa dengan Yesus di tengah jalan, dan mereka sangat bersukacita menyaksikan Kristus yang hidup. Mereka memeluk kakinya dan menyembah Dia. Tapi kemudian ada berita lain yang dibuat oleh imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat, orang-orang tua Yahudi untuk melawan berita kabar gembira ini. Sementara para murid mewartakan Yesus bangkit, Yesus hidup, serdadu-serdadu dan imam-imam kepala mengatakan Yesus dicuri orang. Akhirnya kepada kita ditawarkan, kitalah yang harus memilih berita mana yang dipercayai. Ketika kita memilih bahwa kita percaya Yesus bangkit, maka yang terjadi adalah akan ada perubahan di dalam hidup kita. Seperti yang dialami oleh Petrus. Dalam bacaan pertama tadi kita mendengar Petrus menjadi manusia baru. Dia yang awalnya menyangkal Yesus, dia yang awalnya ketakutan, akhirnya menjadi pribadi yang berani dan berkobar-kobar, mewartakan Kristus yang hidup. Kristus yang menjadi sumber harapan dan sukacita. Saudara-saudari, kita masih ada dalam oktav Paskah. Kita masih ada dalam sukacita Paskah. Kepada kita juga ditawarkan pilihan dan kita diminta untuk menentukan mana yang kita yakini sungguh-sungguh. Tentu saja percaya bukan hanya sekedar yakin, tetapi sungguh-sungguh mengalami sukacita kebangkitan Tuhan sendiri. Semoga sabdanya hari ini meneguhkan kembali iman kita, yang menjadi inti sari dari iman kita adalah
bahwa Kristus bangkit, Kristus hidup di dalam hidup kita.